Hadir, Bu. Tata Aisyah. Saya, Ibu. Tiara. Hadir, Ibu. Baik, semuanya hadir. Nah, kan Ibu sudah absen sekarang. Sebelum kita masuk pelajaran, kita pertama-tama akan menyanyi dulu lagu nasional Indonesia. Boleh anak-anak sekalian berdiri. Airku tidak melupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kamu. Karena aku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak dariku jalani yang mensupply di kata orang, tetapi kamu dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Karena ku tak Anak boleh duduk kembali ya. Ini ada yang tahu nggak pelajaran hari ini? Kita mau ngapain? Nggak tahu. Ibu, bakal nanya dulu nih ke anak-anak sekalian. Anak-anak tahu nggak sih mengapa es dapat berubah menjadi air saat kita mengeluarkan es dari kulkas? Karena panas, Bu. Karena panas. Kenapa panasnya itu? Terkena apa dia? Ya, Terkena udara. udara. Terus anak-anak kalau di rumah, di kamar mandi atau enggak di lemari punya nggak sih yang suka buat wangi seperti contohnya kamper? Punya, Bu. Bu. Anak-anak perhatiin nggak kalau misalkan anak-anak hari ini di kamper, tapi seminggu ke depan kampernya mengecil, itu kenapa ya kira-kira? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, ini tanya lagi. Anak-anak pernah nggak melihat pagi hari itu masih banyak kabut? Kalau anak-anak keluar melihat pas pagi hari itu banyak kabut. Pernah, Bu, pas lagi di puncak. Iya, Bu. Betul. Oh, di kampung juga. Oke, yang terakhir, anak-anak pernah nggak melihat air gula tiba-tiba menjadi kristal saat dibiarkan di suhu ruang? Nggak pernah, Bu. Nggak pernah. Oke, kita akan belajar soal bagaimana pertanyaan tadi tersebut terjawab, yaitu kita belajar perubahan wujud benda. Sebelum Ibu masuk pelajaran, Ibu akan memberikan video untuk pemahaman kalian terhadap perubahan wujud benda. Berbeda, seperti yang kita ketahui, identitas ini ada jenis benda jenis. Nah, setiap benda tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalau berdasarkan wujudnya, benda bisa dikelompokkan menjadi tiga, yakni benda padat, benda cair, dan juga benda gas.
dewasa. Contoh benda padat yang lainnya dalam bentuk besi dan kayu. Benda cair. Sifat-sifat benda cair adalah bentuknya dapat berubah mengikuti wadahnya, menempatkan uang, mempunyai massa, permukaan benda cair kena angka satu datar, mengalir ke teman-teman benda, dapat melakukan zat-zat tertentu. Contoh benda cair yang lain adalah air dan minyak. Benda gas. Sifat-sifat benda gas adalah nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bentuknya bisa berubah sesuai dengan ruang tempatnya, menempati ruang, mempunyai massa, dan bergerak ke segala arah. Contoh dari benda gas adalah asap. Nah, itulah sifat-sifat benda, baik benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita mengenal beberapa benda yuk. Iya, dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda karena perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan metode berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud badan, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengambunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contoh di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair dimiliki dari membekunya, maka akan berwujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke freezer yang membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair akan cepat padat dan dipanaskan menjadi cair atau benda yang dibakar akan berada dengan cair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagian zat memerlukan energi panas. Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam suhu 12, maka bagian luar jadi basah. 5. Mengembun. Mengembun ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh mengembun bisa dikatakan karbohidrat bisa disimpan dalam hari. Aku lama makan habis daripada berubah jadi kompon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat berproses energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen. Dari video tadi anak-anak bisa tahu nih benda itu terbagi menjadi 3, ada apa aja? Padat, cair, Gas. Terus perubahan wujud benda yang bisa terjadi dari benda ini apa aja? membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal. Oke, karena anak-anak udah pada tahu, setelah bisa nonton video, ibu akan memberikan LKPD yang akan anak-anak isi ya. KPD-nya terbagi menjadi 2 lembar. Anak-anak boleh mengisi KPD sesuai dengan anak-anak sudah terlambat.
Kata kasih sudah. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kita tunggu asli ya. Oke, kalau gitu kita bahas ya LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Yang gambar pertama itu gambar apa anak-anak? Coba Tatap jawab. Ini gambar salju, Ibu. Jadi ini membeku. Betul, membeku. Ada yang salah jawabannya? Oke, gambar yang kedua, boleh Asti? Ini gambar coklat dipanaskan menjadi bentuknya mencair. Mencair, betul. Gambar ketiga, Tiara. Ini ada gambar air laut Ibu. Kemudian jadi pembarisnya lebih indah. Ya, betul. Yang keempat, boleh Indah? Masak air, Ibu. Jadi dia menguap. Muat, betul. Gambar kelima, ada yang mau tunjuk tangan? Boleh Asti? Ini kapur ini itu, Bu. Apa ya? Kapur baru. Kapur baru, siap kapur baru. Tuh dia kan biasanya di dalam ruangan itu, Bu. Jadi dia kayak menyublim. Jadi perubahannya ada tugas, Bu. Betul. Yang ke-6 ada yang mau tunjuk tangan? Saya, Bu. Boleh Tata? Nomor 6 ini kaleng dingin, Ibu. Jadi ada air di atasnya itu. Nah, itu perubahannya itu mengembun. Ya, betul. Oke, selanjutnya boleh Ibu tunjuk, nanti kalian ke depan ya. Jawab benar atau salahnya. Boleh Indah? Maju. Nomor 1 itu salah satu benda padat yang memiliki bentuk yang cenderung tetap meskipun diletakkan pada tempat tertentu. Maka cenderung sama meskipun dipindahkan ke tempat yang berbeda sekalipun. Ini jawabannya benar, Ibu. Betul. Nomor 2. Nomor 2, contoh dari perubahan wujud benda mengkristal adalah saat air dimasukkan ke dalam freezer. Ini salah, Bu, harusnya membeku. Oke, betul. Yang ketiga ada benda cair tidak memiliki tekanan untuk menuju ke segala arah. Ini jawabannya salah, Bu. Kenapa tuh, Kak? Karena air itu bisa di mana aja bisa membentuk tempat yang diletakkan itu mengikuti tempatnya. Betul. Yang keempat? Yang keempat itu menyublim adalah jenis pergeseran keadaan yang terjadi ketika zat padat berubah menjadi gas. Ini jawabannya betul, Bu. Karena menyublim itu perubahan dari padat menjadi gas. Terakhir? Yang kelima itu ada butiran-butiran air pada gelas berisi air dan batu es adalah salah satu contoh perubahan wujud benda membeku. Ini benar, Ibu, karena dia mencair dan jadi dingin gelas itu. Betul, boleh juga. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Nomor 3 boleh catat. Nomor 3 ya, Kak. Es batu yang dibiarkan di suhu ruang itu mencair. Yang B-nya agar yang dipanaskan itu mencair. Yang C, air yang dimasak itu menguap. Terus air laut yang dijemur di bawah sinar matahari itu mengkristal. Gelas berisi air yang dibiarkan di luar ruangan pada pagi hari mengembun. Betul, beri tepuk tangan untuk catat. Baik, anak-anak udah mengerti dong ini tentang perubahan wujud benda dan wujud-wujud dari benda itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan simulasi tentang salah satu perubahan wujud benda. Kalian Ibu akan memberikan LKPD-nya dibagi 2 kelompok, yaitu Indah dan Tiara. Kelompok 1 Lilin dan Nina. Kelompok 2 yaitu Tata dan Asti.
kenapa tuh lilinnya bisa lumer? Karena Ada api, api, panas, panas. ada api dari panas dari api. Jadi perubahan wujud benda apa yang terjadi pada lilin? Mencair, padat ke air. Kalau udah selesai, boleh dimatikan lilinnya dan ditulis lagi kesimpulannya di apa itu. Di situ kan ada nama siswa dan jawabannya. Nah, kalian boleh menuliskan kesimpulan kalian di situ. Baik, Ibu. Sudah, Ibu? Kelompok udah, Ibu. Kelompok 1 udah? Belum. Oke. Kelompok 1. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Sekarang masing-masing dari kelompok 1 orang boleh maju ke depan dan memberikan kesimpulannya. Boleh satu arah. Ini dari pengamatan yang tadi sudah dilakukan, lilinnya mencair karena terkena panas api. Selanjutnya, nomor 2. Jadi dari hasil diskusi kami, jawabannya sekali dinyalakan suhunya, lilin mencari atau benda yang bukan wujud zat daripada mencari. Karena pelajaran pada hari ini sudah selesai, maka Ibu akan memberikan PR untuk anak-anak sekalian yang akan dikerjakan di rumah. Ibu dikte ya soalnya. Sudah siap belum? Nomor 1. Berikan contoh perubahan wujud benda dari gas ke padat. Yang kedua, perubahan wujud benda apa yang terjadi bila air dimasukkan ke dalam kulkas. Karena pelajaran sudah selesai, anak-anak ada yang mau menyimpulkan nggak nih kegiatan hari ini kita belajar apa aja? Mau angkat tangan? Oke, asli boleh. Jadi pelajaran hari ini kita belajar tentang wujud benda. Wujud bendanya pertama benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian ada perubahan wujud, membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Oke, beri tepuk tangan untuk kasih. Oke, pelajaran hari ini udah selesai. Gimana nih perasaan anak-anak setelah belajar tentang wujud benda dan perubahan-perubahannya? Senang, Bu. Dapat ilmu. Seru nggak kegiatan simulasi dengan menggunakan lilinnya? Seru. Karena pelajaran hari ini sudah selesai dan pelajaran hari ini sudah selesai, boleh ada yang membantu Ibu tunjuk tangan untuk memimpin doa. Pak Ibu, oke Tata. Oke, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kali ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.